Seorang penulis novel bernama Jennifer Hills saat itu tengah melakukan perjalanan dari New York ke Louisiana untuk mencari inspirasi di sana. Di tengah jalan, Jennifer berhenti di sebuah tempat untuk mengambil kunci dari villa tempatnya menginap nanti. Penjaga yang bernama Earl itu lantas memberikan kunci serta memberinya petunjuk untuk menuju ke sana. Dalam perjalanan ke sana, Doi sedikit kebingungan cuy. Akhirnya Jennifer pun berhenti di pom untuk meminta bantuan. Di sana dia bertemu dengan Johnny si pelayan. Johnny lantas memberitahu alamat yang seharusnya dia tuju. Teman-temannya Johnny dari belakang pun menertawakannya karena harusnya Johnny bisa merayunya, minimal bisa dapat WA-nya lah ya kan. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, Jennifer pun akhirnya tiba di villanya yang udah disewa untuk beberapa bulan mendatang. Dia membawa barang-barangnya dari mobil dan siap untuk bekerja menulis novel keduanya. Pada keesokan paginya, Jennifer bersantai di depan danau yang gak jauh dari kabinnya. Dia mendengar suara-suara yang agak aneh ketika itu, namun dia lebih memilih untuk acuh. Lantas pada sore harinya, suara itu muncul kembali. Jennifer pun mulai penasaran dan mencoba memeriksa gudang yang gak jauh dari sana. Namun yang dia temukan hanyalah beberapa cairan kimia. Lantas ketika di villa dan sedang mencuci sebuah lap, tiba-tiba aja ada seseorang yang ngerekam Jennifer tanpa sepengetahuannya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Jennifer pun jogging melewati hutan dan melihat sebuah villa yang tak terurus. Karena penasaran, Jennifer pun akhirnya masuk untuk sekedar melihat-lihat. Namun ya nggak ada yang menarik dan dia pun akhirnya kembali melanjutkan joggingnya. Setibanya di villa, dia mendapatkan sebuah wastafel dan toiletnya yang mampet. Dia pun menghubungi Earl dan meminta bantuan untuk dipanggilkan tukang ledeng. Sesaat kemudian Kang Ledeng yang bernama Matthew pun datang. Nah, si Matthew ini kurang normal cuy, dan bicaranya juga agak gagap. Lantas ketika udah beres, Jennifer tiba-tiba mengecupnya dan bilang berkat bantuannya dia jadi nggak mandi di danau. Matthew yang tersipu malu itu pun langsung keluar dari sana tanpa menerima bayaran. Di sisi lain, Johnny dan kedua temannya yang bernama Andy dan Stanley yang megang kamera terpantau sedang memancing di sebuah danau. Lantas gak lama kemudian Matthew datang dan menceritakan Jennifer yang mengecupnya barusan. Johnny nggak percaya dan di waktu yang sama Stanley menunjukkan video Jennifer yang hanya menggunakan kutang. Di malam harinya Jennifer terbangun dari tidurnya karena masih saja mendengar suara-suara aneh itu. Dia pun memberanikan diri untuk memeriksa sekitar. Namun ketika kembali ke dalam, dia malah melihat laptopnya yang menyala dan menampilkan foto dari kedua temannya Johnny, yaitu Andy dan Stanley. Dan hal itu membuatnya sadar kalau mereka baru saja menggunakan laptopnya. Gak lama kemudian Johnny, Andy dan Stanley mulai berani menampakkan wujudnya. Jennifer pun sangat ketakutan ketika itu. Lalu Stanley meminta Matthew untuk masuk dan mengajaknya untuk bergabung. Lantas Jennifer pun berkata bahwa kekasihnya lagi OTW ke sini bermaksud untuk membuat mereka pergi. Namun Jenny dan kawan-kawannya nggak peduli dan mengajak Jennifer untuk minum pop ice bersama. Jennifer nggak punya pilihan lain selain menurut kepadanya. Mereka satu persatu mulai mendekati Jennifer, tapi untungnya dia berhasil ngasih cairan merica ke Stanley dan hal itu membuatnya langsung punya kesempatan untuk melarikan diri ke dalam hutan. Beruntungnya setelah berlari cukup jauh, dia bertemu dengan seorang sheriff dan juga Earl si pemilik villa. Jennifer lantas memberitahu atas apa yang baru terjadi padanya. Pria itu pun menenangkannya dan menunjukkan rencananya dan ngasih tahu kalau dia sudah aman saat ini. Sheriff ini lantas menyuruh Earl untuk pulang duluan aja dan dia sendiri yang akan mengantarnya kembali ke villa. Jennifer dan Sheriff lalu kembali ke villa itu lagi. Dengan berani, pria itu masuk dan menggertak Johnny dan kawan-kawannya untuk segera keluar. Setelah memeriksa keadaan, dia menemukan sebuah botol minuman yang pecah. Pria itu malah tiba-tiba menginterogasinya seakan-akan Jennifer ini hanya berbohong. Jennifer lalu diperintahkan untuk menghadap jendela dan saat itu dia malah diperiksa dengan cara dianggur-anggur cuy. Lantas gak lama kemudian Johnny dan kawan-kawannya muncul dan ternyata Sheriff ini ada di pihak Johnny. Sheriff itu pun mulai melakukan tindakan yang bikin batangnya ngacung. Sementara Stanley terus merekam semuanya. Dari ekspresinya kelihatan banget cuy kalau Matthew ini sebenarnya orang yang baik.
Dia bahkan menolak saat diminta Johnny untuk berpusreng dengan Jennifer. Namun karena Johnny terus mendesak, Matthew pun akhirnya mulai mempusreng Jennifer sampai kental manisnya keluar cuy. Dan setelah itu mereka pun meninggalkan Jennifer begitu saja. Jennifer yang gak mau berada di sana lagi akhirnya keluar dan menuju ke hutan. Namun bangkainya Jennifer malah kembali bertemu mereka lagi. Stanley lalu menaruh kameranya dan terus merekam kejadian itu. Lantas sekarang giliran sheriff botak inilah yang akan mempusreng Jennifer. Dia sama sekali gak merasa iba padahal baru saja anak perempuannya menghubunginya. Setelah mereka semua bergantian berpusreng, Jennifer mulai mengalami sakit kepala dan penglihatannya juga sangat buram. Jennifer lalu kembali bangkit sekali lagi dan terus berjalan walaupun Jennifer tahu mereka masih mengikutinya. Sampai pada akhirnya di sebuah jembatan, Jennifer pun akhirnya melompat. Beberapa saat berlalu mereka semua pun mulai panik karena Jennifer gak naik ke atas untuk bernafas. 1 jam berlalu mereka pun akhirnya mulai berpendapat bahwa Jennifer mungkin sudah jadi makanan buaya. Namun si sheriff ini malah cemas dan memerintahkan mereka semua untuk menyisir lokasi di sekitaran sungai sampai Jennifer atau mungkin jasadnya ketemu. Ketika sore tiba dan Jennifer belum juga ditemukan, sheriff itu memerintahkan Andy untuk membereskan villa Jennifer serta Johnny diminta untuk mempreteli mobilnya. Stanley yang dari awal ngerekam semua kejadian itu juga kena semprot dan dia pun langsung merusak kaset dari handycam itu. Iya, zaman itu masih pakai kaset cuy. Mereka juga ditugaskan untuk bergantian menyusuri sungai selama setiap hari sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Malam harinya, sheriff kembali ke rumahnya. Dia bertemu dengan istri dan juga putrinya. Sementara itu di sisi lain, Johnny dan kawan-kawan terus berusaha memusnahkan bukti-bukti yang berkaitan dengan Jennifer. Dan hari demi hari berlalu, mereka pun semakin menemui kebuntuan karena Jennifer tak kunjung ditemukan. Sheriff itu lalu mengembalikan kunci villanya kepada Earl dan berkata kalau Jennifer telah meninggalkan villa itu sejak beberapa hari yang lalu. Lantas pada suatu hari Matthew melihat Jennifer yang menatapnya seperti hantu. Matthew yang takut terus menutup matanya. Dan pas dia udah membuka mata, Jennifer pun udah menghilang entah kemana. Matthew pun mengira bahwa Jennifer mungkin udah berpulang. Lantas ketika Andy dan Johnny sedang nongkrong, mereka melihat Stanley berlari ke arah mereka. Dia memberitahu bahwa kameranya telah dicuri dan sialnya rekaman Jennifer ada di dalamnya. Dan ternyata tempo hari kaset yang dirusak sama si sheriff itu adalah kaset baru yang masih kosong. Sementara yang udah ada rekamannya masih disimpan Stanley cuy. Johnny pun panik dan memarahinya. Dia bilang bahwa mereka harus siap-siap atas kejadian terburuk, yaitu menjadi seorang DPO. Lalu pada malam harinya Johnny mendengar suara-suara di luar rumahnya dan dia pun memeriksa keadaan. Pria itu lalu kembali masuk dan mengambil senjata. Dan saat itu dia malah menemukan sendal yang sempat digunakan Jennifer. Dia pun panik banget dan mencoba mencarinya. Namun sayang dia nggak berhasil menemukannya. Sementara itu si sheriff ini baru aja pulang dan dikasih tahu sama istrinya bahwa ada paket untuknya. Dan ternyata isinya adalah salah satu rekaman Stanley cuy. Sheriff itu pun dengan cepat langsung pergi menemui Johnny dan kawanannya. Dia berpikir kalau Stanley sedang mempermainkannya. Saat itu juga Johnny pun menunjukkan sandal yang dia dapat di depan rumahnya. Mereka pun curiga bahwa Matthew yang melakukannya karena dari awal si Matthew ini emang cukup obses cuy dengan Jennifer. Lantas keesokan harinya, Matthew yang lagi berada di danau dan bersantai di depan villa tiba-tiba mendengar suara aneh dari dalam villa. Dia pun masuk dan memeriksanya. Dan ternyata ada Jennifer yang masih hidup cuy. Saat itu Jennifer pun memanggilnya dan pria itu pun langsung dipulangkan ke dunia anime. Di sisi lain Stanley dan Danny mendapatkan perintah dari si sheriff untuk mencari Matthew. Berjam-jam mereka mencari, namun Matthew tak kunjung ditemukan. Langkah mereka pun terhenti setelah melihat keberadaan sebuah villa tak berpenghuni. Sementara Danny memeriksa di dalam, Stanley pun memeriksa bagian luarnya. Dan tiba-tiba
Danny mendengar teriakan Stanley yang meminta bantuan karena kakinya kena perangkap rusak cuy. Andy pun datang dan gak lama kemudian Jennifer muncul dari belakang. Bermodal sebuah pentungan, gadis itu pun berhasil membuat keduanya tak sadarkan diri. Setelah itu Jennifer membawa Stanley dan merekam kejadian itu dengan kamera miliknya sendiri. Dia kemudian menyiapkan kail pancing dan disangkutin ke ininya nih, ke tulang dahinya. Dia lalu ngeluarin ikan sebagai umpan bagi burung-burung, lalu ditempelin dah tuh ke mukanya. Dan perlahan tapi pasti Stanley pun bakal berpulang ke dunia anime. Sementara itu si Andy terpantau lagi kejebak di sebuah bathtub yang di dalamnya berisikan cairan kimia yang tempo hari ditemukan Jennifer di sebuah gudang. Dan sekuat apapun dia mengangkat kepalanya, lama-kelamaan dia pun juga ikut berpulang ke dunia anime karena ya pegal juga ya kan. Lantas setelah itu Jennifer kembali ke pom dan bertemu dengan Johnny. Berbekal kunci Inggris, gadis itu pun berhasil menemukan Johnny sampai dia berpulang ke dunia anime lagi nih. Kini yang terakhir adalah si Sheriff. Saat baru masuk ke mobilnya, tiba-tiba aja Jennifer udah ada di sana dan dia pun dibuat pingsan seketika. Dia lalu dibawa ke sebuah gudang dan ini yang paling parah cuy. Pokoknya dari sebuah lubang dimasukin senapannya sampai dalam, dan setelah itu kalau dia gerak dikit langsung is dead pokoknya. Singkatnya, setelah puas dengan semuanya, Jennifer pun duduk di depan villa tua tak berpenghuni itu. Dan setelah itu film pun selesai.